Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amat senang berjumpa kembali dengan Anda semua di mana saja Anda berada. Kita akan membicarakan tentang teknologi pengawetan hijauan pakan ternak. Dalam kesempatan ini kita akan bahas tentang teknik silase. Apa itu silase? Itu adalah bahan pakan ber-pH rendah di bawah 4,2 dan hasil fermentasi terkontrol dari hijauan berkadar air tinggi. Nah, terkontrol ini maksudnya adalah suasananya kita bikin atau kita buat dalam kondisi anaerob ya, dengan kadar air hijauan sekitar 65%. Kemudian bakteri di dalamnya ada bakteri asam laktat yang memprosesnya sehingga didapatkan suasana asam. Kemudian substratnya karbohidrat yang mudah larut. Itu beberapa hal yang dimaksud dengan terkontrol tersebut. Nah, bagaimana dengan syarat hijauan untuk membuat silase yang baik? Yang pertama itu adalah kandungan karbohidratnya mudah larut tinggi ya. Kemudian kadar protein dan mineral tidak terlalu tinggi untuk mencegah buffering kapasitinya. Kemudian memiliki kadar air 65% ya, dengan kisaran antara 28 sampai 42% ya. Memiliki bahan kering 35% atau sekitar 48 sampai dengan 72% ya. Itu beberapa syarat kalau kita menginginkan hijauan pakan ternak dibuat silase supaya kita mendapatkan hasil silase yang baik tentunya. Nah, silase ini ya kita tahu bahwa adalah hijauan yang disimpan dalam keadaan segar ya. Salah satu teknik teknologi penyimpanan bahan pakan ternak itu dalam keadaan segar ya. Kita tahu bahwa terutama di Indonesia yang daerah tropis itu ada masanya rumput kita itu sangat melimpah di musim penghujan. Sementara di musim kemarau kondisi rumput kita itu menjadi sangat sulit dan paceklik ya. Susah, dan bahkan beberapa peternak itu bisa mencari hijauan rumput-rumputan itu sampai berkilo-kilo. Nah, untuk antisipasi supaya terjadi kontinuitas terhadap bahan pakan atau hijauan pakan ini, maka kita perlu sekali membuat atau dibuat hijauan pada saat melimpah itu dibuat menjadi silase. Nah, tempatnya seperti apa ya, tempatnya atau persyaratan supaya kita mendapatkan kualitas silase yang baik itu kita harus ada kriteria tempatnya. Yang pertama itu tidak mudah tergenang oleh air, karena kalau tergenang itu bisa terjadi pembusukan nantinya. Kemudian tempatnya itu harus terlindungi dari hujan ya, tidak kena hujan langsung ya. Nah, ini nanti kalau terlalu banyak air juga terjadi prosesnya sama, terjadi kerusakan karena di situ ada proses pembusukan tadi. Kemudian berikutnya adalah terlindungi dari resapan air dari bawah. Misalnya kalau toh kita membuat silonya itu di bawah atau di tanah, itu kita harus siapkan supaya tidak ada rembesan air dari bawah. Kemudian terlindungi dari luar, karena kita tahu bahwa kita membuat silase itu kondisinya supaya awet itu adalah suasananya anaerob ya. Jadi benar-benar kita buat dari bahan yang kedap udara dan kedap air dari luar. Nah, kita akan bicarakan tentang macam-macam silo ya. Seperti apa
macam-macam silo yang lazim orang membuat. Yang pertama itu adalah pit silo. Pit silo ini suatu silo yang berbentuk sumur dalam tanah. Jadi kita bikin ke bawah tanah. Itu dikenal dengan pit silo, ya. Kemudian yang kedua, trench silo, itu berbentuk parit, ya. Panjang dalam tanah. Kalau tadi masuk ke dalam, ya, seperti sumur, ini seperti parit, layaknya parit ke memanjang dia dalam tanah. Itu adalah trench silo. Berikutnya adalah fence silo, berupa tumpukan hijauan pakan ternak di atas permukaan tanah, dikelilingi dengan sekat-sekat dari bambu, bisa kawat juga, bisa karton dan lain-lain. Itu bisa digunakan, ya. Itu dikenal dengan fence silo. Kemudian yang keempat itu adalah tower silo, merupakan berupa menara, ya, dari besi atau beton, paling bagus, ya, ini dengan tower silo. Tetapi ada ini input yang harus dibayar, memang harganya mahal, ya. Bisa dibikin dari beton, bisa dari ini. Kalau Anda bisa melihat ini seperti ini, ya, seperti di gambar, ya. Jadi prinsip pembuatan silase ini adalah penyimpanan atau pengawetan hijauan pakan ternak dalam keadaan anaerob dan suasana asam. Oke, kita bahas, ya, cara pembuatan silase. Apa yang harus dilakukan? Misalnya kalau kita sudah punya rumput pakan ternak, ya, kita yang pertama yang harus dilakukan itu adalah pelayuan hijauan pakan, ya. Tidak usah kena sinar matahari langsung, karena nanti banyak terjadi kerusakan pada kandungan nutrien yang ada pada rumput atau hijauan kita. Nah, berapa lama kita lakukan? Sekitar 4-5 jam dilakukan pelayuan tersebut, hingga kadar air mungkin plus minus, ya, kurang lebih 70%. Setelah itu kita lakukan pemotongan hijauan pakan ternak ini. Kisaran panjangnya itu sekitar 5-10 cm. Bisa menggunakan chopper atau peralatan yang mempermudah. Kalau jumlahnya sedikit mungkin bisa dengan parang, tetapi membutuhkan waktu yang cukup lama, ya. Akan lebih bagus kalau misalnya Anda menggunakan itu chopper, tetapi ya kembali, ya, kita harus mengeluarkan modal untuk membeli choppernya, ya. Ini bisa diterapkan mungkin pada kalau kita sudah punya ternak cukup banyak atau kelompok ternak, kandang koloni, itu bisa disiapkan menggunakan chopper ini. Nah, ini untuk apa? Pemotongan ini adalah untuk mempermudah di dalam proses pemadatan dalam silo, ya. Di dalam silo itu harus kita padatkan supaya sisa-sisa udara atau oksigen itu bisa diminimalkan, ya, supaya nanti proses asamnya itu lebih cepat, ya, sehingga kondisi anaerob bisa dicapai dengan cepat. Kemudian berikutnya itu diberi bahan pengawet, ya, atau starternya, agar pH-nya segera turun menjadi 4. Kalau pH-nya sudah menjadi 4, itu proses itu akan tercapai dengan optimal. Jadi terjadi proses pengawetan nantinya kalau sudah mencapai pH 4. Kemudian bisa juga ditambah dengan bahan-bahan kimia, ya, tetapi ini, ya, tidak disarankan karena nanti harus menambah ongkos lagi, ya. Misal dengan asam klorida, ya, asam sulfat, H2SO4, asam fosfat, nabisulfit dan lain-lain, ya. Kalau misalnya kita tidak menggunakan bahan kimia, dikatakan tidak langsung ditambah dengan bahan sumber karbohidrat yang fermentable, yang disukai oleh bakteri, ya, untuk bahan atau energi untuk bakteri tersebut untuk menuju ke suasana asam.
Apa saja yang bisa digunakan? Yang pertama itu mungkin bisa menggunakan tetes atau molasses. Molasses ini adalah limbah pabrik pabrik gula ya yang diproses dari tebu ya. Misalnya di situ 1,8 sampai 2 kilogram per 100 kilogram hijauan pakan ternak atau sekitar 2% lah ya. Kemudian tepung jagung itu kita menambahkan ke dalam hijauan kita yang akan dibuat silase itu sekitar 1,8 sampai 2 kilogram per 100 kilogram hijauan pakan ternak. Sorry, 3,4 sampai 3,8 kilogram per 100 kilogram hijauan pakan ternak. Kisarannya sekitar 3,5% ya. Nah, bagaimana kalau kita menggunakan dedak halus ya? Dedak halus ini kategorinya kalau bisa ya yang ada menirnya seperti di bawah. Jangan kadang-kadang kan dedak kita ada yang banyak dipalsu ya. Jadi ininya sekamnya digiling. Nah, kalau itu kurang bagus ya. Jadi dedak yang mempunyai menir ya yang cukup banyak. Nah, bisa ditambahkan itu adalah sekitar 5 sampai 10 kg per 100 kg hijauan pakan ternak. Kisarannya adalah 5 sampai 10% ya. Itu sebagai starter. Nah, kemudian cara menyusun hijauan pakan ternak dan bahan pengawet dalam silo ya. Hijauan pakan ternak ini diaduk dengan bahan pengawet dan dimasukkan ke dalam silo. Kita aduk ya, kemudian dimasukkan ke dalam silo. Kemudian yang kedua, hijauan pakan ternak itu disusun berlapis ya, berlapis-lapis ya. Seperti kue lapis lah nama ya. Kalau bikin kue dengan bahan pengawet dalam silo ya. Tinggi lapisan itu kisarannya tumpukan itu sekitar 20 sampai 25 cm. Kemudian setelah tersusun lapisan itu dilakukan pemadatan. Kenapa dilakukan pemadatan? Ini untuk menghilangkan udara dalam silo atau menghilangkan atau mengurangi oksigen dalam silo. Diharapkan ya suasana anaerob itu bisa cepat tercapai gitu ya. Jadi kalau misalnya kurang padat, itu banyak rongga udaranya, itu supaya suasana asam di proses fermentasi itu bisa lambat gitu ya. Nah, yang berikutnya, yang keenam, ditutup silonya rapat-rapat, kemudian diusahakan jangan dibuka-buka karena membuka itu berarti memasukkan ada udara, ada oksigen sehingga proses anaerobnya akan kurang bisa dicapai ya. Misalnya kita setelah kita lakukan proses itu ditutup, itu bisa kita fermentasi kita atau kita awetkan sampai 3-4 bulan ya. Baru kita buka. Hati-hati juga di membukanya karena itu bisa juga nanti mengandung uap yang bisa membahayakan ya. Jangan sampai kita celaka oleh silase yang kita ini ada uap atau ada gas yang mungkin kita tidak sanggup untuk menghirupnya ya, bisa kita pingsan dan bahkan kalau dalam jumlah yang banyak itu bisa menimbulkan juga kematian atau keracunan ya. Nah, jika sudah matang, kita buka, kita anginkan dulu, kemudian disiapkan untuk pakan ternak kita. Mudah kan ya membuatnya. Nah, ini adalah misalnya skema atau gambaran bagaimana kalau kita membuat silo ya. Ini kalau yang pertama ini kita buat silo di atas permukaan tanah ya. Ini ya. Pertama di atas harus ada atap, tadi persyaratannya tidak boleh terkena air ya ataupun sinar matahari ya secara langsung. Kemudian yang kedua itu di dalamnya ada penutup plastik juga ya. Ini adalah pelindung luarnya. Kemudian ini ada lapisan luar
ya. Kemudian lapisan dalam plastik, ini di dalamnya adalah hijauan pakan ternak. Kemudian adalah ini nanti selang-seling ada bahan pengawetnya yang diaduk ya bersama-sama ini ya. Kemudian dipadatkan baru di fermentasi ya sesuai dengan kebutuhan. Nah, bagaimana kalau silo di dalam tanah? Sebetulnya hampir sama. Ini adalah tempat untuk melindungi saja, ya. Ini adalah permukaan tanahnya, ada penutup plastik, ada nanti bahan ininya ya, bahan starternya bisa menggunakan dedak. Ini posisi tanahnya. Ini hijauan pakan ternak yang disusun serat tercampur dengan rata baru disusun dipadatkan di dalam tanah ya. Oke, silakan mana yang potensial bisa dilakukan di tempat Anda untuk membuat silase. Berikutnya adalah proses silase itu sendiri ya. Yang pertama itu prosesnya adalah terjadi proses respirasi. Nah, ini dihasilkan panas ditandai oleh kenaikan suhu karena terjadi perombakan karbohidrat dan protein ya. Jadi dirombak, dihidrolisis karbohidrat ya dari yang karbohidrat kompleks menjadi karbohidrat yang sederhana. Ini juga protein ya, protein yang kompleks ya nanti diurai menjadi protein yang lebih kecil, lebih sederhana ya. Nah, ini setelah ini respirasi barulah ke proses fermentasi. Maka terjadi pembentukan asam laktat. Nah, asam laktat ini yang akan mengawetkan. Ini adalah satu contoh ya beberapa kegiatan yang bisa dilakukan di dalam proses membuat silase. Oke, nih kalau lebih digambarkan seperti ini. Ini ya misalnya Anda punya rumput apa? Rumput gajah misalnya atau rumput king grass atau rumput yang lain ya. Setelah dilayukan kurang lebih 4-5 jam ya, baru kita lakukan chopper ya untuk memperkecil ukuran, tetapi dikatakan itu adalah memperluas permukaan dan tujuan yang utama itu adalah supaya kita bisa memadatkan dan mengurangi jumlah udara atau oksigen yang ada di dalam silo kita. Nah, ini juga bisa sebagai bahannya, bahan ininya ya starternya itu bisa menggunakan molasses ya atau organic molasses ya yang seperti digambarkan tadi sudah dijelaskan bahwa molasses ini adalah limbah pabrik gula ya, tetes. Ada yang bilang molasses, ada yang kita di Indonesia bilang itu adalah tetes. Kemudian juga bisa menggunakan bekatul. Apakah boleh dikombinasi, Pak? Boleh ya, silakan boleh dikombinasi antara organik molasses ini atau molasses atau tetes ini dikombinasi dengan bekatul atau dicampur dengan dedak jagung ya. Monggo silakan di mana baiknya ya yang ada dan banyak di tempat Anda. Ini sebagai substrat karbohidrat. Nah, setelah itu baru kita campur secara merata. Usahakan secara merata ya. Diaduk merata baru ditempatkan ke dalam silo. Silo ini adalah tempat penyimpanan. Silahkan mau pakai ya dari bahan plastik seperti ini, bisa juga menggunakan plastik. Kalau ada biaya seperti tadi kita bikin tower silo, terutama di perusahaan-perusahaan besar itu ada. Dulu pernah kami lihat itu yang ada itu adalah di Tapos ya, di Bogor sana ya, peternakan Tapos itu sempat kita lihat ada. Entah sekarang apakah masih dipakai atau enggak. Nah, setelah difermentasi di proses ini baru kita buka nanti kita panen, maka didapatkanlah silase tersebut ya. Nah, apa yang terjadi di proses ensilase? Kita lebih detail kita bahas ya. Proses yang terjadi selama pembuatan silase itu pertama itu adalah suasananya aerob ya. Jadi di dalam silo itu masih ada sisa-sisa udara.
Sementara sel-sel hijauan pakan ternak itu kan masih hidup, dia berproses, bernafas. Nah, ada proses respirasi di situ. Temperaturnya biasanya bisa cukup panas ya, tetapi di bawah suhu 55 derajat Celcius. Nah, di situ akan terjadi beberapa aktivitas. Yang pertama, itu adalah aktivitas dari enzim yang ada di hijauan pakan ternak itu sendiri ya. Ada proses fermentasi, ada fermentasi ini prosesnya terjadi proses hidrolisis ya, gula-gula yang kompleks menjadi atau karbohidrat kompleks menjadi karbohidrat yang lebih sederhana atau polisakarida, disakarida dan bahkan menjadi alkohol nantinya. Kemudian ya dia juga akan ada proteinnya, terjadi perombakan protein yang dikenal dengan proteolisis ya. Nah, yang berperan juga di situ ada bakteri ya, terutama bakteri asam laktat. Kemudian juga ada jamur, ada fungi dan seterusnya ya. Sangat banyak sekali yang berperan di dalam pembuatan silase ini itu mikrobanya. Kemudian udara dalam silo itu akan susut kan, dimanfaatkan baik proses respirasi atau dimanfaatkan oleh mikroba yang ada di dalam situ ya, sehingga aktivitas respirasi itu akan menurun. Kemudian aktivitas enzim juga menurun ya. Setelah tidak ada udara berkurang ini. Setelah itu dilanjutkan apa? Aktivitas bakteri, jamur dan ada terjadi peningkatan lendir, meningkat secara pelan-pelan dia. Ya, aktivitas bakteri, jamur dan mikroba lain yang bermanfaat yang sanggup itu untuk proses fermentasi itu berjalan atau meningkat kegiatannya atau aktivitasnya. Nah, kalau suasana anaerob ini sudah tercapai, maka apa yang terjadi? Maka aktivitas jamur itu sudah mulai berhenti dia, tidak sanggup lagi. Biasanya ada senyawaan yang mulai kondisinya asam, pH-nya sudah asam, biasanya jamur sudah tidak bisa beraktivitas lagi. Lendirnya sudah mulai berkurang dia, karena sudah dimanfaatkan ya mungkin di dalam proses. Nah, bakteri ini masih tetap aktif. Bakteri apa? Adalah bakteri pembentuk asam laktat. Ini yang kita inginkan ya. Lactic acid ya, lactic acid ya. Dan Streptococcus lactis yang bekerja optimal pada suhu rendah, yaitu kurang lebih pH-nya bukan suhu rendah ya, pH rendah, maaf. Ini ya, dia Streptococcus lactis dan lactic acid ini ya, bakteri yang pemanfaat yang menghasilkan asam laktat ini bisa bekerja pada suhu plus minus ya, kurang lebih 4 pH-nya. Ya, bukan suhu, maaf ya, pH plus minus 4 ya. Nah, bakteri pembentuk asam laktat, bakteri pembentuk asam butirat ya, misalnya Clostridium thyrobutyricum dan Clostridium saccharobutyricum akan mati pada pH 4,5 ya. Jadi belum sampai 4 saja bakteri pembentuk asam butirat. Sebetulnya asam butirat ini kita tidak inginkan, justru yang kita inginkan itu adalah asam laktat. Tetapi secara alami ya pada pH 4,5 itu akan mati dia ininya ya, bakteri pembentuk asam butirat ini. Nah, berikutnya adalah proses fermentasi sendiri. Apa yang dilakukan ya? Di dalam proses fermentasi itu karbohidrat dirombak menjadi senyawa ya, baik senyawa intermedier, senyawa yang lebih sederhana, termasuk itu dihasilkan di situ adalah alkohol ya. Jadi mulai dari polisakarida, disakarida, mungkin di situ nanti jadi monosakarida, termasuk di situ adalah dihasilkan itu alkohol ya.
Jadi di samping alkohol ada asam-asam organik, ya misalnya asam laktat, asam asetat, asam butirat. Ini seperti proses fermentasi yang ada di dalam rumen sebetulnya ya. Asam laktat, asam asetat, asam butirat ya. Kalau di ini kan ada sampai ada asam propionat ya. Kalau di VFA, volatile fatty acid ya di dalam rumen. Kemudian yang berikutnya adalah asam karbonat. Eh, sudah barang tentu di dalam proses fermentasi itu dihasilkan air dan juga terjadi proses pelepasan panas. Nanti kalau misalnya kita pegang ya, kalau kita menggunakan silonya dari plastik, itu kalau kita pegang itu terasa hangat ya. Seperti itu. Nah, proses yang lain yang terjadi di dalam pembuatan silase itu adalah proses proteolisis ya. Protein dirombak menjadi amonia, kemudian menjadi asam amino, menjadi amida, menjadi asam asetat, asam butirat, air dan ini yang komponen utama dari proses proteolisis atau perombakan dari protein. Nah, sekarang bakteri pembentuk asam laktat ini bagaimana? Apakah dia terus bekerja? Tidak, gitu. Terus pada akhirnya bakteri asam laktat walaupun kita inginkan itu akan mati pada pH kurang lebih 4 ya. Akibat bekerjanya bakteri ini, maka pertumbuhan bakteri lain penyebab pembusukan hijauan pakan ternak dapat dicegah karena pada pH yang sangat rendah ini aktivitas itu akan terhenti ya dengan senyawaan yang ada di situ. Dia tidak akan bisa bekerja. Kemudian bakteri pembentuk asam butirat mati pada pH ya plus minus 4,5 yang bekerja merombak karbohidrat dan protein, merusak hijauan pakan ternak yang akan kita awetkan itu biasanya sudah mati semua pada pH sekitar 4,5 ya. Nah, bagaimana hubungannya atau kaitannya dengan kualitas silase? Tergantung pada apa ya yang menentukan. Yang pertama ya, Anda harus memilih hijauan yang bagus ya. Kita pilih jenis hijauan, jenisnya ya, kemudian umur ya. Usahakan sebelum dia berbunga ya. Kemarin kalau kita mendefoliasi panen rumput yang paling bagus itu adalah sebelum dia berbunga ya. Kemudian perlakuannya, bagaimana kita memberikan perlakuan atau membuat silasenya sendiri, mulai dari substratnya atau starter yang kita akan pakai, apakah kita menggunakan tadi molasses ataupun menggunakan tetes tadi atau bahan yang lain ya. Kemudian dari tekstur dari ini juga, hijauan itu juga berpengaruh ya. Kalau misalnya teksturnya sangat kasar, mungkin kandungan di situ sudah tua itu, ataupun tekstur sudah proses lignifikasinya sudah lanjut, itu akan berpengaruh pada kualitas dari silase yang akan kita buat. Kemudian yang berpengaruh pada kualitas ini termasuk adalah teknik pembuatannya ya. Teknik pembuatannya bagaimana kita melakukan, termasuk di situ silonya, bentuk silonya, model silonya yang akan dipakai, termasuk proses kita melakukan pembuatan silase itu, apakah dipadatkan atau tidak atau seperti ini ya. Itu akan berpengaruh pada kualitas silase. Kemudian termasuk nanti dengan starter yang kita campurkan itu akan berpengaruh pada kegiatan mikroorganisme yang memproses atau memfermentasi dari pembuatan silase ini ya. Intinya semakin suasana asam itu atau suasanaan aerob tercapai dengan cepat itu semakin bagus ya. Nanti kita dapatkan kualitas silase yang bagus. Nah, ada beberapa kriteria ini 5 kriteria kualitas silase. Nah, kalau Anda misalnya penelitian atau main coba-coba
melakukan menguji kualitas ini ya, kualitas silase ini bisa kita lihat gambarannya seperti ini. Ada beberapa kriteria, misalnya baik sekali. Bagaimana warnanya? Warnanya itu tetap hijau. Aromanya bagaimana? Harum keasaman ya, seperti kalau kita gambarkan seperti bau ini, apa namanya? Bau tape ya, harum, menggugah selera ya, termasuk selera bagi ternak ya. Biasanya palatabilitasnya kalau kualitas silasenya bagus itu palatabilitasnya tinggi ya. Sangat suka sapi itu memakan silasanya. Kemudian jamurnya bagaimana? Tidak terdapat atau tidak ada. Lendirnya bagaimana? Itu sedikit sekali. Nah, pH-nya kalau diukur itu kisarannya 4 sampai ke 4,2. Nah, asam yang terbentuk itu adalah asam laktat ya, sangat banyak ini, memang ini yang kita inginkan. Kemudian nitrogen amonia sedikit sekali dan bahkan tidak ada. Ini adalah kalau kita mendapatkan kualitas ya, silase itu baik sekali. Kalau baik bagaimana ya? Baik itu tetap hijau. Kemudian harum asam, ini harumnya sudah tidak terlihat, tidak tergambar, cuma bau keasaman saja. Kemudian jamurnya ya, awalnya tidak terdapat, sudah ini ya ada tapi sedikit ya. Kemudian lendirnya ada sedikit ya. Kemudian pH-nya ini sudah meningkat menjadi 4,2 sampai 4,5. Asam laktatnya bagaimana? Asam yang terbentuk ya. Ini sudah ya tidak sebanyak pada yang kualitas baik sekali. Nah, N-amonianya sudah muncul di sini ya, 10 sampai 15%. Kalau misalnya kualitas sedang itu hijau pucat ya. Awalnya hijau seperti rumput layaknya, ini sudah ini. Aromanya sudah mulai kurang ya, kurang asam ya. Ini. Kemudian jamurnya bagaimana? Sudah terdapat jamurnya. Lendirnya sudah banyak. pH-nya sudah mulai meningkat ini ya, 4,5 sampai 4,8. Kemudian asam sudah terbentuk asam butirat nih ya. Ini indikasi sudah adanya terjadi proses pembusukan. N-amonianya sudah mulai tinggi ini 15 sampai 20%. Ini ada indikasi bahwa itu sudah ada proses pembusukan. Kalau buruk ya udah hitam ya. Ini baunya busuk. Ini jamurnya banyak, lendirnya sudah banyak sekali ya, dan seterusnya. pH-nya sudah 4,8, asam butiratnya tinggi, N-amonianya di atas 20%. Nah, kalau busuk berarti ini gagal nih ya. Ini bukan silase tetapi masuk kategori hitam, itu menjadi kompos ya. Harus dibedakan kita membuat kompos dengan membuat silase. Aromanya bagaimana ya? Asam busuk ya. pH-nya sudah di atas 4,8 dan seterusnya ya. Ini sudah kita layaknya kompos kalau sudah kategori busuk ini. Oke. Nah, kualitas silase ya, kalau misalnya tadi ini secara organoleptik ya tadi ya, secara kita bisa gambarkan itu tadi berwarna mendekati warna bahan ya, hijauan, tidak berjamur, tekstur masih jelas, tidak menggumpal, tidak lembek, dan tidak berlendir. Bau dan rasa yang dihasilkan itu asam. Nah, bagaimana kalau misalnya uji laboratorium pH-nya di bawah 4,2? Nitrogen amonianya juga rendah ya, di bawah 5%, kemudian sangat tinggi asam laktatnya di atas 3%, kemudian asam astatnya 0,5 sampai 0,8%, sementara asam butiratnya sangat rendah di bawah 0,1% atau bahkan tidak ada sama sekali itu ya. Nah, sekarang kita akan bicarakan apa sih keuntungan, kenapa harus membuat silase. Keuntungannya adalah pakan tersebut berkualitas tinggi. Jadi sudah melalui proses fermentasi, biasanya kondisi pakan itu
lebih mudah dicerna ya, sehingga kualitasnya sangat bagus ya. Kemudian yang keuntungan berikutnya dapat disimpan dalam waktu yang lama, bahkan kalau yang baik bisa 6 bulan itu atau lebih lebih lama lagi ya. Biasanya kisaran 3-4 bulan. Tapi kalau kita menggunakan atau proses dan silonya yang bagus itu bisa awet ya, bisa lama sekali. Bisa di atas 6 bulan tentunya. Kemudian menghasilkan hijauan yang lebih banyak. Maksudnya di sini yang kita manfaatkan hijauan yang ada ya, pada posisi kondisi yang melimpah kita buat silase sehingga pada saat musim kemarau, musim paceklik kita tetap mendapatkan hijauan dengan kualitas yang tinggi. Ini kita harapkan demikian di dalam usaha peternakan, jangan sampai pakan yang diberikan itu fluktuatif kualitasnya ya, itu akan mengganggu pada pertumbuhan ternak kita. Kemudian pemberian ke ternak dapat dilakukan secara mekanis ya, secara mekanik bisa dilakukan mekanisasi ya dengan peralatan di perusahaan yang besar itu biasanya mereka seperti ban berjalan atau menggunakan mobil yang memang digunakan untuk membagi atau memberikan silase ini ya. Kemudian pembuatannya tidak bergantung pada cuaca ya, mau cuaca panas, dingin ataupun apa ya, biasanya kita bisa proses itu. Nah, kemudian tidak mengandung endoparasit karena parasitnya sudah mati ya, karena dengan proses fermentasi terjadinya asam ya, suasana pH-nya sangat rendah sekali, itu biasanya endoparasit itu pada mati sehingga bisa bertahan itu cukup lama. Kemudian ancaman bahaya kebakaran lebih kecil dibanding high ya. Tidak mungkin kita terjadi kebakaran pada silase ini karena memang kondisinya kadar airnya cukup tinggi ya. Jadi tidak kering ya. Kalau high itu kan posisinya kering dan kalau terjadi gesekan lama-lama ya, walaupun kita tidak ada proses pembakaran bisa saja terjadi kebakaran. Nah, sekarang kerugiannya ya. Kerugiannya itu adalah kita membutuhkan silo dan peralatan. Jelas, itu kan harus ada modal kita membuat silo dan peralatan ya. Kemudian membutuhkan banyak tenaga yang terampil, ahli ya, harus benar-benar ini dia tahu bagaimana membuat silase tersebut sehingga proses pembuatan silase itu berhasil ya. Kemudian ada kemungkinan kegagalan silase yang telah dibuat tadi ya, kalau misalnya yang membuat kurang ahli, mencampurnya, mengurangi misalnya udaranya tidak bagus, tidak dipadatkan, itu bisa gagal ya. Kemudian mudah rusak sehingga pemberian ke ternak harus segera. Jadi kalau begitu dibongkar atau dibuka itu harus segera diberikan kepada ternak ya. Oleh karena itu biasanya mensiasatinya itu kalau misalnya dalam bentuk tong atau plastik itu ini dibagi ininya ya, dibuka ya, tidak bisa kurang bagus ya, bukan tidak bisa disimpan lagi, kurang bagus kalau diikat lagi atau dimasukkan lagi. Harus diberikan waktu panennya harus disesuaikan berapa sih kebutuhan untuk ternak kita supaya kita tidak dibuka kemudian ditutup lagi, itu akan pasti ada udara yang masuk ke dalam silase tersebut. Kemudian pemberian ke ternak perlu dilakukan adaptasi ya, semuanya ya, termasuk manusia atau ternak itu harus ada adaptasi karena kalau misalnya kita memberikan pakan baru ya, termasuk silase ini ya, mulai proses yang sedikit misalnya 1:3, 2:2, kemudian 3:1 dan seterusnya, full nanti bisa dikasih silase ya, dengan catatan jangan terlalu asam ya, atau diangin-anginkan dulu ataupun kombinasi dengan hijauan segar, itu akan lebih bagus. Kemudian aromanya tidak sedap sehingga dianggap mengganggu lingkungan ya.
biasanya baunya ya seperti bau tape ya, asam seperti itu. Tetapi kalau misalnya lokasi peternakan kan disiapkan tempat yang memang jauh dari penduduk ya, sehingga hal-hal yang merugikan ini tidak terlalu primer, paling minor ya, tidak terlalu tidak terlalu mengganggu lah ya. Itu ini lebih banyak untungnya kita membuat silase daripada tidak membuat silase. Mungkin sekian dulu pertemuan kita ya. Terima kasih, tetap semangat, Anda semua tetap sehat, salam sehat, jaga prokesnya ya. Jangan banyak berkumpul, jaga jarak ya, cuci tangan ya, pakai masker ya, hindari kerumunan. Mudah-mudahan Anda semua ya selalu diberi kesehatan ya, keberkahan di dalam rezeki dan termasuk keluarga Anda tentunya. Kita akhiri, nasrum minallah fatun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.